Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpan banyak pesona destinasi wisata yang sangat melimpah. Masyarakat Yogyakarta saling bergotong royong untuk membangun daerahnya menjadi tempat yang memiliki keistimewaan dan menjadi daya tarik wisatawan. Desa Wisata Pendidikan Dukuh, Pandawa-Harjo, Sleman, Yogyakarta menjadi sebuah desa yang memiliki destinasi wisata pendidikan yang cukup melimpah. Film dokumenter ini akan sedikit mengulas tentang keindahan dan kebersamaan masyarakat dari Desa Wisata Pendidikan Dukuh. Nama saya Triswanto. Di Dusun Dukuh ini saya dipercaya sama warga Dukuh jadi sesepuh kampung, yaitu Bapak RW. Saya menjabat dari tahun 2022. Suasananya di Dusun Dukuh ini masyarakatnya ramah tamah dan lingkungannya ya lumayan baik, ya hawanya sejuk. Kalau pas musim kemarau ini ya enggak terlalu panas. Terus orang-orangnya di warga Dusun Dukuh ini semuanya damai, enggak ada masalah sama tetangga. Hidup tentram, damai, tentram, dan kebanyakan orang-orang sini bekerjanya bertani. Mudah-mudahan besok pertanian di Dusun Dukuh ini semakin maju, semakin banyak hasilnya. Doain aja, moga-moga ada yang usaha, ada yang pembuatan lilin, ada yang sapi perah, ada gas. Gas itu di tempatnya Pak Joko Widodo, sapi perah itu di tempatnya Bapak Giarto, terus pembuatan lilin itu tempatnya Bapak Martoyo. Mudah-mudahan yang usaha ini semakin maju supaya dapat diketahui tidak cuma di Kampung Dukuh aja, sampai di kabupaten, syukur-syukur sampai provinsi dan seluruh Indonesia. Cemilan khas yang dimiliki oleh Desa Wisata Dukuh adalah ampiang. Beberapa masyarakat di kalangan umum mungkin sudah tidak terlalu asing dengan makanan yang memiliki nama ampiang ini. Ampiang merupakan cemilan khas yang dibuat dan diproduksi langsung dari kalangan masyarakat yang ada di Desa Wisata Dukuh. Cemilan khas Desa Wisata Dukuh ini diproduksi sudah cukup lama. Ampiang juga memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Dari kalangan masyarakat Desa Wisata Dukuh, ada salah satu warga Desa Wisata Dukuh yang berprofesi sudah sejak lama sebagai pembuat ampiang. Beliau juga sudah memiliki usia yang sangat tua. Di usia beliau yang sangat tua ini, tidak membuat pikirannya tentang pembuatan ampiang lupa begitu saja. Ya, selamat siang. Ibu bisa perkenalan dengan Ibu siapa? Saya namanya Ibu Sumarti, Dukuh Pandawa-Harjo, anaknya Ibu Pawiro Utomo. Dagang ampiang, jualannya di Pasar Turi. Sesudah itu habis pulang, nanti belanja gula dan kacang, pulang lagi bikin, dibuat jualan lagi. Sesudah itu
Nanti prosesnya itu bikinnya pakai tengku, kuali itu irus, siap irus, terus tambir, wijian. Nah, sesudah itu air yang bikin ampyang itu 4 gelas, kurang lebih 2 kilo gula. Kalau kurang ya bisa ditambahin, kalau lebih ya nggak apa-apa. Itu takarannya sama, gula sama kacang sama. Nah, sesudah itu diaduk, terus sesudah itu kita dilihat lebih kurang dari 1,5 jam atau 2 jam. Tapi apinya itu harus kecil, sedang lah, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Sesudah itu nanti diaduk-aduk sampai kira-kira apa ya, sudah keras, udah jangan terlalu keras banget. Itu diambil setetes berapa biji, ditaruh di itu tadi tempat air wijian. Nah, sesudah itu dicobain, diangkat, dicobain dimakan. Sesudah itu nanti kira-kira oh iya sudah tua, nah, terus kita turunin. Sesudah kita turunin itu tempatnya itu dikit-dikit kayak gitu. Sesudah itu terus nanti gulanya kan supaya turun ya. Terus ini apa, kacangnya itu supaya jangan terlalu kering, dikumpulin, diambil satu demi sedikit-sedikit terus dicicak. Tapi lebih bagusnya itu memang daun pisang. Kalau daun pisang apa daun waru, daun deket hancur itu yang lebar-lebar itu daun jati pisang kayak gitu. Bagus emang bagus. Tapi pokoknya nyamannya ya itulah, nanti dibungkusin, mau pesen bisa 20.000 jadi satu, 10.000 bisa gitu. Ya seberapa tinggal pembelinya, konsumennya nanti berapa. Tapi yang waktu itu memang masih banyak yang membutuhkan pesanan itu. Berhubung makku sakit ya udah, aku dari jam berapa kerja sampai aku pulang pun masih 3 masakan lama. Kan itu iya banyak yang itu nanti yang kalau sebesar ini dulu 500, tapi yang kecil-kecil dulu 200 jualannya. Tapi kalau sekarang ya enggak, harus 500 lah paling sedikit. 500 itu udah murah loh Mas. Nah kayak gitu udah, gitu aja. Sekian dari beberapa apa yang saya sampaikan ke Ibu. Semoga harapannya makanan ampeng ini bisa terus dilestarikan. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan ya. Saya berperan sebagai pendahulu untuk memulai adanya reaktor biogas, jadi pemanfaatan limbah dari kotoran sapi. Kalau Pak, apa itu tentang yang Bapak tahu tentang biogas? Oke, pada awalnya kami tidak tahu ya, tapi ada penawaran dari CU dan Bakti bahwa akan ada pengadaan bantuan dengan reaktor biogas ini. Kalau boleh tahu Pak, kelebihan dan kekurangan dari biogas sendiri itu apa? Awalnya memang saya tidak memelihara sapi ya, tapi pemanfaatan itu saya ambil dari kotoran sapi adik saya di sebelah utara sana, kira-kira ya 100 meter lah dari rumah. Untuk keuntungannya sangat membantu keperluan rumah tangga, terutama untuk bahan bakar masak. Jadi untuk sebagai pengganti gas LPG kami menggunakan biogas. Kemudian juga bisa dipakai untuk penerangan. Lalu limbahnya pun bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompos, pupuk kandang. Ya. Mungkin selain untuk bahan penerangan dan juga bahan masak, kira-kira kegunaan lain dari biogas itu apa aja manfaatnya? Ya,
terutama untuk keperluan rumah tangga itu Mas. Jadi untuk itu. Sementara yang kami boleh ya, yang saya tahu untuk masak sama untuk penerangan aja. Yang memprakarsai itu adalah Bapak Suyono dari Rumah Energi, kemudian membantu kami untuk membuatkan reaktor biogas dengan ukuran 3 meter kubik, ya, kapasitasnya 3 meter kubik. Gas dengan gas yang asli pada umumnya itu terletak di mana nih? Oh, kalau yang LPG itu kan termasuk high gas, ya, jadi gas yang berkekuatan kuat gitu. Kemudian kalau untuk yang biogas ini low gas, jadi bertekanan rendah. Namun juga hasilnya sama untuk pengapiannya, ya, juga sama. Itu saya perhatikan antara kompor dengan bahan baku LPG dan kompor bahan baku dari biogas tidak jauh berbeda. Bisa meningkatkan hasil biogas yang lebih, ya, dengan tentu saja dengan masukan kotoran yang ada. Di samping itu juga mungkin para tetangga bisa meniru dengan cara menghemat dengan memanfaatkan limbah dari kotoran sapi. Segarnya tanaman hijau selain untuk keindahan alam juga dapat memberikan khasiat dan kegunaan yang banyak untuk pendamping kehidupan manusia. Desa Wisata Dukuh menyimpan sebuah tempat yang di dalamnya digunakan untuk menanam sebuah bibit unggul tanaman hijau yang sangat berkualitas. Greenhouse merupakan sebuah tempat yang ada di Desa Wisata Dukuh yang memiliki kegunaan untuk menanam dan menumbuhkan bibit tanaman hijau agar lebih baik. Perkenalkan, nama saya Ismono, saya adalah pengelola Desa Wisata Pilihan Dukuh. Dan di Desa Wisata Dukuh itu ada beberapa kegiatan, termasuk di dalamnya adalah rumah pesuruhan. Rumah pesuruhan di dalamnya ada beberapa tanaman ataupun kegiatan, termasuk ada greenhouse. Greenhouse ini berdiri 3 tahun yang lalu. Kemudian greenhouse ini untuk waktu itu untuk menanam bayam berhasil. Kita merekrut ibu-ibu KWT untuk membudidayakan bayam berhasil. Supaya apa? Supaya selain meningkatkan kesejahteraan hidup, juga bayam berhasil sangat banyak manfaatnya. Di perkembangan selanjutnya, karena kesibukan ibu-ibu KWT, maka bayam berhasil ini di greenhouse ini akhirnya kita kelola sendiri. Bibit unggul tanaman hijau yang ada di dalam greenhouse dapat tumbuh subur dengan kualitas perawatan yang sangat baik untuk tanaman hijau. Tanaman hijau yang biasa ditanam di dalam greenhouse juga sangat beragam, bisa seperti sayur-sayuran dan berbagai macam lagi. Dengan adanya greenhouse yang dimiliki oleh Desa Wisata Dukuh ini, sangat memiliki fungsi dan kegunaan yang baik untuk warga sekitar dan juga wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam Desa Wisata Dukuh. Keberadaan greenhouse ini juga dapat memberikan edukasi yang sangat bermanfaat bagi para wisatawan dan juga warga Desa Wisata Dukuh. Nama saya Sugianto, ya, tempat tinggal di Dukuh, Bondowoharjo, Sleman, Jakarta. Intinya saya piara sapi perah, saya memang pemiliknya gitu. Sapi perahnya ya
macam-macam. Dari hulu sampai hilir saya ikut berperan gitu. Susu sapi yang sangat baik dan memiliki kandungan gizi yang cukup terdapat pada susu yang diperas langsung dari seekor sapi perah. Desa Wisata Dukuh juga memiliki salah satu produsen pemeras susu sapi yang langsung diperoleh dari seekor sapi perah. Produsen sapi perah ini sudah memulai karirnya sebagai pemeras susu sapi sudah cukup lama. Beliau tidak mengenal kata lelah dalam memproduksi susu sapi yang akan dipasarkan ke berbagai pasar dan juga toko yang ada di Yogyakarta. Perusahaan susu sapi perah ini tiap harinya dapat memeras susu sapi yang cukup banyak dihasilkan. Dalam memproduksi susu sapi perah, beliau bekerja sendiri tanpa memiliki karyawan. Mungkin kalau boleh tahu bagaimana ini menurut Bapak harapan ke depan dari sapi perah ini mungkin untuk desa sekitar harapannya ya cukup sangat berharap gitu. Jadi ada generasi yang meneruskan gitu. Tetapi juga perlu menurut saya perlu modernisasi, jadi lebih di modern lagi sehingga anak-anak muda itu lebih tertarik. Kenapa? Karena ya sebenarnya kalau dikelola secara bagus itu bisa untuk tumpuan hidup gitu menurut saya. Bukan saya mengatakan ini, kan kenyataan saya sudah sekitar 40 tahun biara bertahan nggak pernah ya, walaupun situasi fluktuatif naik turun gitu. Jadi berharap, saya yakin dan optimis kalau memang dengan tekun bisa untuk penghidupan yang mungkin layak atau bahkan lebih layak gitu ya. Karena pasar semakin membutuhkan, yakin gitu, saya sangat yakin gitu. Utamanya di ya sekitar saya gitu ya. Makanya saya bertahan, termasuk anak saya, kelihatannya kok saya suruh pilih meneruskan misalnya apa ya, saya ngikuti aja maunya gitu. ya mungkin dari beberapa pertanyaan tadi mungkin harapan ke depannya dengan saat ini bisa lebih maju lagi. Iya. Mungkin sekian dari beberapa pertanyaan kami. Kami ucapkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak. Nama saya Ibu Ana, asalnya dari NTT Kupang, bersuamikan orang Jogja, Sleman sini. Alamat sini Desa Dukuh, RT 03 RW 21 Pandowo Harjo, Sleman. Terus kami di sini statusnya pemilik usaha talenta. Gitu Mas. Usaha talenta itu Ya. usaha apa? Usaha lilin, produksi lilin. Mengenai proses pembuatan itu kan bahan bakunya ada dua, parafin RRT dan bilfarin. Nah itu kita masak dulu, rebus parafin cair, baru kita masukkan bilfarin. Setelah itu kita siapkan cetakan. Nah nanti kalau sudah mencair semua, baru kita tuang ke dalam cetakan. Nah dalam hal ini ada lilinnya itu ada dua macam, lilin cetak dan lilin celup. Kalau lilin cetak setelah itu cair kita tuang ke dalam cetakan. Tapi kalau lilin celup kita pakai sumbu, celup ke dalam dandang, nempel, celup lagi, nempel gitu, menjadi lilin. Jadi prosesnya seperti itu. Sampean nek Gusti Allah ngedaya rezeki lewat lilin, sampean pasti iso. Nah, dari
dari situ saya pegang, bawa dalam doa, nanti dari nol, coba-coba beli 1 kilo, lama-lama bisa. Itu nanti meningkat, jadi besar seperti ini. Jadi intinya kalau seseorang mau merintis suatu usaha, itu selalu berani nekat dan dasarnya doa. Usaha ini berkembang lebih baik, lebih bagus. Kalau usahanya ini sudah berkembang bagus, otomatis kan kami juga bisa membantu orang lain, misalnya bisa menambah tenaga kerja sekitar, tidak mengambil dari luar daerah, kan kita bisa membantu ekonomi kampung sini. Ya, semoga mungkin pembuatan ini juga semakin lebih maju. Amin, ya. Terima kasih banyak Terima kasih juga. atas kunjungannya. Iya. Desa Wisata Dukuh juga memiliki salah satu jembatan yang diberi nama Jembatan Paseduluran. Mengapa diberikan nama Jembatan Paseduluran? Karena lokasi di sekitar jembatan ini terdapat sebuah pendopo yang juga diberi nama Pendopo Paseduluran. Paseduluran sendiri memiliki arti saudara. Jadi artinya pendopo itu merupakan tempat untuk berkumpul dan menjalin persaudaraan. Oleh karena itu, jembatan yang ada di sini itu sebagai penghubung jalan menuju ke Pendopo Paseduluran. Peninggalan sejarah pada masa penjajahan Belanda yang ada di Desa Wisata Dukuh dijadikan sebagai cagar budaya dan bukti dari adanya perjuangan anak pribumi yang rela berjalan jauh demi menimba sebuah ilmu. Tidak ada salahnya kita datang untuk ke Desa Wisata Dukuh dan berkunjung dan mempelajari sejarah dari sekolah zaman Belanda. Ya. Kondisi di Dusun Dukuh ini sangat kondusif, aman, dan lancar untuk semuanya. Terus kondisi masyarakatnya juga guyub rukun di sini, untuk gotong royong juga sangat kompak. Oke, saya juga menginginkan desa ini lebih maju. Terutama kan di sini tuh desa pendidikan dan pariwisata. Saya tuh pingin lingkungan kita itu bersih. Jadi Makanan khas yang Ya, ada di kalau desa. saya pikir anak-anaknya atau generasi turunannya Mbak Paro harus tetap bikin gitu loh. Tapi kadang-kadang mungkin dia susahnya tuh pemasarannya, Mas. Paling kalau ada itu orang pesan baru dia bikinkan gitu aja. Ya monggo. Harapan saya sebagai RT di Kampung Dukuh ini harapannya cuman supaya Dusun Dukuh itu semakin maju, semakin kampungnya bersih, semakin nyaman, dan semakin semakin erat persaudaraannya. semoga Dusun Dukuh ini semakin sukses sebagai desa wisata dan bertambah maju, juga bertambah guyub rukun. Seperti itu, Mas. Banyak harapan dan cita-cita dari masyarakat Desa Wisata Pendidikan Dukuh. Semoga semua cita-cita dan harapan dari semua masyarakat Desa Wisata Pendidikan Dukuh dapat tercapai dan destinasi wisata pendidikannya dapat lebih maju dan sukses untuk kedepannya. Terima kasih.